Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bersedia. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian agar Bapak mengetahui ada berapa siswa-siswi yang hadir. Andra ada? Hadir, Pak. Agung? Hadir, Pak. Betty? Hadir, Pak. Indri? Hadir, Pak. Pinka? Hadir, Pak. Rizka? Hadir, Pak. Rita? Hadir, Pak. Rani? Hadir, Pak. Reva? Tidak masuk, Pak. Meza? Akbar? Risti? Hadir, Pak. Solehati? Hadir, Pak. Via? Hadir, Pak. Vita? Hadir, Pak. Vike? Hadir, Pak. Yanti? Hadir, Pak. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini sudah banyak yang hadir ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang hari ini yang cerah ini, Bapak ingin mengulang sedikit pelajaran kita yang telah kita pelajari pada kesempatan minggu yang lalu. Masih ingat anak-anak pelajaran kita minggu lalu? Nah, coba Bapak yang bertanya pada Rani. Rani, pelajaran apa kita minggu yang lalu? Menyusun kerangka dan menulis teks ulasan. Ya, bagus. Jadi pelajaran minggu yang lalu kita belajar mengenai menulis kerangka, kemudian menyusun kerangka. Setelah kerangka itu kita susun, maka akan kita buat menjadi teks ulasan. Di dalam kerangka itu tentunya ada bagian-bagian yang harus kita masukkan anak-anak agar supaya nanti dalam menulis ulasan semua unsur-unsurnya ada. Nah, Bapak ingin bertanya, hal-hal apa saja yang ada dalam kerangka itu? Apa saja, Pinka? Orientasi, evaluasi, analisis, rangkuman. Ya, itu strukturnya. Jadi strukturnya ada 4. Coba ulangi lagi, Pinka. Orientasi, evaluasi, analisis, rangkuman. Ya, ada 4. Orientasi, analisis, evaluasi, dan rangkuman. Kemudian kita harus mencantumkan juga ciri kebahasaannya. Ya, coba Meza, apa ciri kebahasaannya? Ciri kebahasaan, kondisi temporal, kondisi penerang, kalimat menunjukkan pertengah. Ya. Jadi itu ciri kebahasaannya. Jadi anak-anak, meskipun saat ini kondisinya masih pandemi, kita sekolah masih tidak bisa terlalu leluasa karena dibatasi oleh peraturan. Tetapi kalian masih semangat ya anak-anak ya? Kalian harus tetap jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan kemudian jangan lupa jaga jarak. Jangan bepergian kalau tidak penting. Nah anak-anak, Bapak akan menjelaskan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan memperagakan atau menyajikan teks ulasan. Nah, jadi nanti teks ulasan yang sudah kalian susun dari kerangkanya, kemudian kalian tulis teksnya itu akan kalian peragakan di depan. Nah, jadi apa-apa yang akan dinilai nanti, apa-apa yang akan ditampilkan, nanti Bapak akan jelaskan di situ. Nah, silakan kita perhatikan dulu
PowerPoint penjelasan dari Bapak. Nah, jadi ini anak-anak memeragakan tes ulasan atau menyajikan tes ulasan. Nah, ya, indikator KI1 atau kompetensi intinya adalah menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI2-nya berperilaku jujur, disiplin, santun ya. Kemudian KI3-nya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Sedangkan KI4-nya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyajikan secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Nah, kompetensi dasar anak-anak yang akan kita capai dalam pembelajaran saat ini yaitu kita akan menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Kualitas karya di sini adalah karya cerpen yang akan diulas, kemudian dalam bentuk secara lisan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan dan aspek lisan. Nanti aspek lisan penyampaian kalian akan dapat nilai di situ. Nah, ini indikatornya adalah memeragakan secara lisan hasil tes ulasan yang dibuat dengan memperhatikan aspek lisan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik kalian mampu memperagakan secara lisan. Ya, lisan berarti tampil bukan tulisannya. Jadi secara lisan tes ulasan yang telah dibuat dengan memperhatikan aspek lisan, aspek pengucapan nanti akan dinilai di situ. Nah, kalian masih ingat dengan pengertian tes ulasan? Masih ingat ya? Coba Solehati, apa pengertian tes ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian tentang kelemahan dan kelebihan suatu karya. Karya yang dimaksud dapat berupa cerpen, puisi, novel, film, bahkan karya seni daerah. Ya, jadi kita akan memperagakan, akan memberikan penilaian baik dan buruk sebuah karya. Karya yang kita ulas di sini adalah cerpen ya. Judulnya apa? Nasihat untuk anakku. Judulnya kan? Nasihat untuk anakku. Karya siapa Nana? Motingo Bashi. Ya. Nah, materi selanjutnya adalah materi tentang apa pengulangan kemarin yaitu tentang langkah-langkah menyajikan tes ulasan. Anak-anak, jadi ini saat kalian menampilkan tes ulasan, menyajikan, memeragakan itu yang perlu diperhatikan adalah menentukan karya yang akan diulas. Karya itu sudah kalian tentukan, yaitu sebuah cerpen ya. Kemudian tulis identitasnya. Nah, kalian sudah mengetahui apa pengarangnya dari cerpen tadi siapa? Ya, Motingo Bashi ya. Kemudian memilih informasi dan isi dari teks ulasan. Kemudian mengembangkan butir-butir soal. Kemudian memahami manfaat yang telah dibaca dari melihat karya. Ya. Nah, ini selanjutnya Bapak jelaskan adalah langkah-langkah untuk menyajikan tes ulasan kalau kita menyajikan secara tertulis. Yang pertama adalah membaca atau memahami karya yang akan diulas secara cermat. Kemudian mencatat hal-hal penting atau gagasan utama yang terdapat dalam sebuah karya. Kemudian mengembangkan gagasan utama tersebut berdasarkan bahasa dan cara penyampaian sendiri. Nah, jadi kalian menyampaikan menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Tidak terpatok pada tulisan. Kemudian memperhatikan unsur yang terdapat dalam teks ulasan. Nah, ini adalah langkah untuk kita memeragakan secara lisan anak-anak ya. Pertama kita harus memahami dulu karya yang akan kita tampilkan, kita peragakan dengan cermat. Nah, kita pahami dulu apa hal-hal pentingnya, kemudian evaluasinya apa, orientasinya apa, kemudian analisisnya apa dan rangkumannya apa. Kemudian kita kembangkan ya. Nah, kita cari hal-hal pentingnya tersebut. Kemudian kita perhatikan unsur yang terdapat dalam teks itu. Unsurnya ada unsur kebahasaan ada apa tadi? Beda? Induksi temporal, fungsi, kalimat, kalimat. Nah, itu
Kemudian strukturnya apa tadi Pinka? Orientasi, evaluasi, analisis, rangkuman. Ya, itu ya. Nah, jadi kita harus paham struktur dan ciri kebahasannya saat kita memeragakan nanti. Nah, Bapak akan memutarkan pada kegiatan inti ini akan memutarkan sebuah video siswa ataupun siswi memeragakan tes ulasan. Tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Aditya Rizkyandina dari kelas 8A. Dan di video kali ini aku bakal membacakan teks ulasan atau presensi dari sebuah cerpen. Dan bagi kalian yang belum tahu teks presensi atau ulasan itu apa, jadi teks presensi cerpen adalah sebuah karangan yang berisi komentar maupun pembahasan tentang kualitas, kelebihan, serta kekurangan sebuah cerpen. Dan cerpen yang akan aku ulas adalah cerpen penulis 2 karya Haryo Pamungkas. Oke, jadi sekarang aku bakal mulai dari identitas cerpen. Judul cerpen adalah Penulis 2, nama pengarangnya adalah Haryo Pamungkas, penerbitnya adalah Banjarmasin, cerpen Koran Minggu. Jumlah halamannya ada 5 halaman dan tanggal terbitnya adalah 18 November 2018. Jadi sebelum aku langsung mulai ke isi cerpennya, aku akan kasih tahu sedikit tentang latar belakang cerpen ini. Jadi Penulis 2 merupakan sebuah cerpen dari Haryo Pamungkas. Haryo Pamungkas ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ. Cerpennya ini telah dimuat di berbagai media cetak dan online domisili di Jember. Penulis 2 bercerita tentang lelaki lanjut usia yang merenung dan mengenal kehidupannya di masa lalu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang isi dari cerpen tersebut. Nah, jadi cerita ini berisi tentang seorang pria yang berumur 80 tahun. Tidak ada yang bisa menjadi orang yang sudah lanjut usia selain menenung dan menang. Nah, jadi dia sudah tidak ada gaya untuk masa depan, tidak ada misi, dan juga semua yang didapat sampai saat ini terasa sudah cukup baginya. Sisa bakal kesiapan hidupnya selanjutnya menunggu seperti antri dalam loket pembayaran. Inilah fase yang paling menarik dalam hidup, yaitu mengenang masa lalu. Setelah semua hal buruk dan baik datang, seiring berganti sebagai bumbu perjalanan usia. Nah, di usia semakin beranjak tua, kakek itu lebih memilih menjadi pengamat. Jadi dia mengunjungi berbagai tempat yang cocok untuk merenung dan mengenang untuk menciptakan kenangan dengan baik bersama cucunya yang bernama Arinnya. Agar nantinya kenangan dalam kepalanya tak hanya dipenuhi oleh gemerlap kesibukan kota dan cahaya yang keluar dari telepon genggam. Seperti cita-cita kakek di masa muda lalu, menjadi seorang penulis yang tumbuh sekaligus membentuk kenangan. Kakek ingin Arinnya yang cucunya tadi tumbuh dan membentuk kenangan dengan baik, tidak seperti sekarang ini zaman di mana kenangan tak akan terbentuk dengan baik. Nantinya, ketika semua hal hanya diketahui dari segenggam kotak kecil bersama semua kenangan yang terbentuk, tidak ada yang nyata seluruhnya. Nah, setelah aku membaca dan memahami isi dari cerpen ini, aku akan menjelaskan pendapatku mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada dalam cerpen ini. Dan ini juga semua adalah pendapat dari sudut pandang aku, jadi kalian bebas untuk mempunyai pendapat masing-masing. Nah, aku akan mulai dari kekurangan. Jadi menurut aku dalam cerpen ini itu kayak tidak diceritakan secara detail tentang kehidupan keluarga tersebut, seperti kayak bagaimana ibunya, atau bagaimana si Arinnya disebut dengan kakeknya, dan pada akhir ceritanya juga kurang bisa dipahami. Untuk kelebihan, menurut aku cerita ini tuh mengangkat tema kehidupan sehingga cocok untuk dibaca oleh semua kalangan umur dari mau dari usia muda sampai usia lanjut usia juga. Apalagi generasi muda yang menulis kali ini kan, dan bahasa yang digunakan penulis juga cukup
sama penjelasan aku ataupun aku ada salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian dan sebenarnya juga dimaafkan. Dan bagi kalian yang penasaran lebih dalam tentang cerita ini, tolong aja cari di Google banyak kok. Jadi ya gitu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah anak ya. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama sebuah video pemeragakan siswi memeragakan tes ulasan. Bagaimana anak-anak, videonya bagus tidak? Nah, kalian harus bisa lebih baik, lebih bagus dari video yang kalian saksikan tadi. Jadi nanti kalian akan memeragakan, kalian akan dinilai dari segi penampilan, kemudian kalian akan juga dinilai dari segi lisan kalian. Nah sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya, teman dekatnya, berdiskusi masalah berkaitan dengan memeragakan tes ulasan itu. Nah, diskusi apa hal yang baik yang bisa diri kalian tiru, apa yang kalian bisa lakukan nanti. Nah, kira-kira penilaian apa yang bisa kalian dapatkan nanti. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu dengan teman kelompoknya. Apa masalah yang ada di sini? Ya, didiskusikan. Nah, jadi nanti kalian saat tampil kalian akan tahu oh seperti itu kita menampilkan ini. Ya. Nah, sekarang sambil diskusi kalian silakan membuka HP-nya. Sekarang dibuka HP-nya, mencari informasi terkait memeragakan tes ulasan di internet dan juga buku cetaknya dibuka juga. Nah, buku dilihat, carilah informasi memeragakan tes ulasan. Jadi nanti bagaimana teknis memeragakannya, nanti kemudian penampilan kalian yang harus dinilai, kemudian efek lisannya, gerakan tubuh, gestur ya, kemudian intonasi, artikulasi kalian harus semuanya harus diperhatikan di sini. Nah, silakan cari informasinya, bukunya. HP-nya mana? Ada ya? Nah, ini dia HP-nya. Nah, dibuka HP-nya. Nah, dicari informasi tentang memeragakan tes ulasannya. Di buku juga, perhatikan. Ada informasinya di internet anak-anak? Ya. Sekarang sangat mudah kita dalam mencari informasi di internet, ya. Coba Bapak tanya lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang kalian dapatkan di internet tadi. Kira-kira apa aspek lisannya, Akbar, yang harus kita perhatikan kalau kita menampilkan tes ulasan? Aspek lisannya apa ya? Kelancaran pengucapan, intonasi, dan pilihan kata. Ya, jadi kalau kalian nanti menampilkan tes ulasan, memperagakan, kalian harus memperhatikan kelancaran. Berbicaranya sudah harus lancar. Jangan terbata-bata, jangan tersendat-sendat. Nah, kemudian pengucapan, nah harus jelas, ya. Apa itu A, B, C harus jelas. Kemudian intonasinya, nah tinggi rendahnya harus jelas. Kemudian yang terakhir adalah pilihan kata, diksi. Nah, diksinya harus tepat, ya. Nah, kemudian setelah kalian mencari informasi lagi, Bapak ingin bertanya lagi, coba Wita, mana Wita? Oh ya, kira-kira apa aspek keterampilan yang harus kita perhatikan saat kita membacakan atau menampilkan tes ulasan kita? Aspek penampilan, gestur, penampilan, ekspresi, kepercayaan diri. Ya, jadi saat kita tampil nanti kita harus tidak hanya tampil saja, kita harus percaya diri, ekspresi wajah kita, ya. Kalau tes ulasannya sedih ya sedih, kalau senang ya senang ya. Judulnya apa tes ulasan yang akan kalian peragakan?
Nasihat untuk anak. Ya, nasihat untuk anakku. Jadi nasihat itu adalah pesan ya untuk anak. Nah, siapa pengarang ya? Motingo Bash. Ya, itu ya. Nah, sekarang setelah kalian dapat informasi, Bapak akan membentuk kalian menjadi kelompok-kelompok yang kemarin itulah. Nanti dari kelompok itu satu orang aja yang maju ke depan memeragakan tes ulasannya ya. Nah, ini jadikan kelompok satu ya. Rizka, Via, Reza, Betty, Rita, Rani, Solehati, Andra, kemudian Agung, Akbar, Risti, Vita, Vika. Itu Pinka, Indri, Ganti. Nah, ada kelompoknya itu ya. Nah, sekarang silakan setelah dibentuk kelompoknya, kalian berlatih memeragakannya. Berarti disinilah menggunakan bahasa kalian sehari-hari. Ya, silakan kalian berlatih. Bapak akan mengecek. Ya, pilih salah satu dari teman kalian yang nanti akan memeragakan di depan. Tentukan siapa, kemudian kalian memberi masukan. Silakan diskusi. Ini siapa yang memeragakan nanti? Oh ya. Nanti siapa memeragakan di sini? Oh ya, di sini ya. Yang ini memeragakan? Ika. Yang ini kelompok ini? Rani. Yang ini? Ya. Oh ya. Silakan berlatih memeragakan. Jadi nanti kita lihat semua ya, orientasinya apa, orientasinya evaluasi analisis dalam kemandangan. Nah nanti kalian kirimkan dulu tugasnya ke Bapak, nanti biar Bapak tampilkan melalui LCD proyektor. Ini sih gitu ya. Ya, nomor 2.
Nah, ini Bapak bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kalian bisa melihat apa-apa yang nanti akan kalian cermati saat memeragakan ke depan. Yang perlu kalian perhatikan dari aspek-aspeknya, ya, bagikan per kelompoknya yang berkaitan dengan aspek lisan dan aspek penampilannya. Bentar lagi ya, anak-anak yang perhatian ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, berlatih memeragakan teks ulasan yang akan ditampilkan di depan. Yang akan kita perhatikan apa saja anak-anak aspek lisannya? Kelancaran, pengucapan, intonasi, dan pilihan kata. Ya, jadi kelancaran penyampaiannya harus lancar. Ya, jangan sedap. Kemudian pengucapan juga. Nah, jadi harus jelas. Jangan seperti orang yang sedang berlatih membaca atau belajar membaca. Kemudian intonasinya tinggi rendah saat membaca harus tepat juga. Kemudian pilihan kata. Kalau aspek penampilannya apa, anak? Gestur, penampilan, ekspresi, dan kepercayaan diri. Gestur gerak tubuh, ya, jadi bergerak tubuhnya nanti saat kita menyampaikan itu. Ekspresi wajah, kalau cerita pendeknya itu tentang temanya kesedihan, jangan tersenyum, ya. Nah, jadi harus sedih. Nah, kemudian penampilan kita juga harus diperhatikan gitu. Sudah siap, anak? Sudah? Nah, kalau sudah, Bapak ingin meminta untuk tampil ke depan memeragakan tes ulasannya, ya. Bapak sebarkan dulu kelompok siapa yang siap? Kelompok Rani? Siap? Ya, silakan. Kalau siap. Ini Bapak pekerjaan kalian dikirimkan dulu ya ke tempat Bapak. Atau kelompoknya Solehati, silakan. Ya, silakan kami di depan sini presentasi memeragakan tes ulasannya. Silakan. Yang lainnya nanti memperhatikan menanggapi, cukup satu orangnya maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Solehati. Nah, kali ini saya akan mengulas atau memberikan ulasan tentang sebuah cerpen yang berjudul Nasihat untuk Anakku. Nah, cerpen Nasihat untuk Anakku merupakan cerpen karangan Matinggo Bashi. Ceritanya tentang nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang hidup yang susah menjadi seorang pengarang. Seperti perjuangannya saat menahan lapar, sampai temannya yang juga pengarang sampai bunuh diri karena tidak bisa menahan beban hidup. Cerpen ini berawal sang ayah menuliskan pesan dalam buku hariannya. Ayah menuliskan keadaan dunia yang banyak mengalami perubahan, seperti tambak emas yang sudah digali oleh orang mampu. Ayah harus menahan beban mental dan kalau masih sebagai pengarang hanya bisa menahan lapar karena keuangan yang tidak mencukupi. Saat hari ulang tahunnya yang ke-25, ayah menerima honor dari karangan uang itu. Dari karangan uang itu ia gunakan untuk mentraktir temannya yang juga pengarang. Kemudian malamnya ia mendapatkan kabar bahwa temannya itu bunuh diri. Ayah juga menuliskan permintaan agar anaknya tidak menjadi pengarang karena hidup pengarang itu susah. Cerpen ini sangat bagus menyajikan cerita. Perpaduan antara nasihat dan cerita terjadi begitu alami.
Kelebihan cerita ini terdapat pada penggambaran tekanan mental yang cukup jelas yang dialami ayah sehingga kita bisa ikut merasakannya. Tapi cerpen ini kadang-kadang bahasa yang sulit dimengerti. Terus temannya cerpen ini cukup sulit ditentukan. Cerpen ini sangat baik untuk dibaca anak-anak. Pengarangnya menuliskan nasihat antara orang tua kepada anaknya sehingga bisa menjadi contoh bagi para remaja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kalian tanggapi bagaimana penampilan dari kelompok 3 ini? Bagus ya? Percaya diri tidak ya? Suaranya bagaimana? Bagus. Oh iya. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi? Silakan kelompok Rizky. Ya, siap. Kelompok Rizky. Silakan. Oke, Bapak tampilkan ya. Oh ya, Vinka, silakan. Ya, silakan Vinka. Ini sudah Bapak tampilkan ya, silakan. Nah, silakan Vinka, ambil. Ya. Ini kelompok selanjutnya akan memperagakan penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperagakan teks ulasan menceritakan tentang nasihat untuk anakku. Karya Motinggu Busie. Pada paragraf pertama, cerpen ini menceritakan tentang keadaan di desa yang telah berubah. Di paragraf selanjutnya, menceritakan tentang betapa sulitnya untuk menjalankan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat hari ulang tahunnya yang ke-25, ayah mentraktir temannya yang juga pengarang. Kemudian pada malamnya, ia mendapat kabar bahwa temannya itu bunuh diri. Mendekati hari cerita, ayah berpesan jangan takut membela kebenaran. Ayah juga menuliskan nasihat agar memilih pilihan yang benar, agar tidak salah pilih. Cerpen ini menyanyikan bahasa yang sulit dimengerti, tetapi cerpen ini apabila dipahami dengan sungguh-sungguh, maka pembaca akan tersihir dengan alur ceritanya. Dalam cerita pendek ini banyak sekali nasihat yang baik untuk kita. Walaupun ada kekurangannya, cerpen ini sangat baik dibaca oleh remaja karena dapat menjadi pedoman para remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Kalian memberikan tanggapan temannya yang tampil ini bagaimana? Bagaimana penampilannya anak? Kurang percaya diri. Oh gitu ya, ya perlu. Berarti dia masih perlu berlatih agar dia percaya diri. Tepuk tangan anak. Ya tidak apa-apa, karena memang memperagakan ini butuh persiapan, ya butuh proses yang panjang. Nah sekarang coba kelompoknya lagi, kelompoknya Rizky. Silakan. Ya silakan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat untuk anakku, karya Motinggu Busie. Cerpen Nasihat untuk anakku merupakan cerpen yang ditulis oleh pengarang Motinggu Busie. Cerita pendek ini menceritakan tentang banyak berubahnya keadaan dunia
yang berubah drastis. Di dalam cerpen ini banyak sekali nasihat untuk anaknya. Ayah tidak ingin anaknya menjadi pengarang karena hidup sebagai pengarang sangat susah. Pada awal cerita ini menceritakan tentang keadaan tentang keadaan Indonesia yang telah berubah, tambang yang digali oleh Sumatera. Selanjutnya menceritakan tentang betapa sulitnya untuk menjalankan kehidupan, sehingga membutuhkan perjuangan yang berat untuk mencari makan. Ayah merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Ayah membawa temannya yang juga seorang pengarang untuk pesta di warung kopi. Kemudian pada malamnya, ayah mendapat kabar bahwa temannya itu bunuh diri karena tidak kuat menahan beban hidup. Kemudian ayah berpesan, jangan menjadi orang mengejut. Kita tidak boleh lari dari masalah, walau kadang kebenaran terkadang kalah dengan kenyataan. Dengan berbagai nasihat yang terkandung, cerpen ini mengandung nasihat yang luar biasa, serta sangat cocok dibaca remaja karena penulis banyak menulis nasihat untuk remaja. Akan tetapi, cerpen ini sulit dipahami ceritanya. Walaupun terdapat beberapa kekurangan, cerpen ini benar-benar dibutuhkan oleh remaja. Pesan moral dan motivasi dapat membangun pribadi remaja yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagus Pak, tapi intonasinya kurang tepat. Oh iya, ya tepuk tangan. Perbaikan ya, Kristi ya. Nah, sekarang kelompoknya Rani ya. Ya, kelompok Rani silakan memeragakan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperagakan sebuah cerpen yang berjudul Nasihat untuk Anakku, karya Motinggo Busye. Cerpen Nasihat untuk Anakku merupakan cerpen hasil karya Motinggo Busye. Cerita pendek ini menceritakan tentang keadaan dunia yang berubah. Di dalam cerpen ini banyak sekali nasihat untuk kita. Pada awal cerita cerpen ini menceritakan tentang Indonesia yang telah berubah. Di paragraf selanjutnya menceritakan tentang ayah yang sedang lapar, tetapi kondisi tidak memungkinkan untuk makan. Pada hari itu ayah merayakan ulang tahun yang ke-25. Kemudian ayah mengajak temannya yang juga pengarang minum di warung kopi untuk berpesta. Ayah juga berencana membeli artodi dan buku harian dan hasil menulisnya. Kemudian pada malamnya ia mendapat kabar bahwa temannya itu bunuh diri karena beban hidup. Ayah menasehati anaknya, jangan putus asa. Bunuh diri adalah perbuatan memalukan dan pengecut. Ayahnya berpesan anaknya boleh bekerja apa saja asalkan jangan jadi pengarang. Cerpen ini bahasanya sulit dipahami, tetapi cerpen ini membuat pembaca tersihir membaca ceritanya. Dalam cerita ini tertuang banyak nasihat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun memiliki kelemahan, cerpen ini dianjurkan dibaca oleh remaja karena dapat menjadi pedoman hidup para remaja. Ya, bagaimana pendapat kalian anak-anak? Oh iya. Ya, perlu latihan lagi ya anak-anak ya. Ya, tepuk tangan anak-anak untuk Rani. Ya, jadi sudah semua ya tampil ya anak-anak ya. Nah, ya, sudah ya. Nah, jadi hari ini kita setelah memeragakan teks ulasan. Apa judulnya tadi anak-anak? Ya, nasihat untuk anakku. Karangan siapa? Motinggo Busye. Nah, bagaimana perasaan kalian? Kita merefleksi pembelajaran ini. Bagaimana perasaan setelah
kalian tampil tadi? Suryati bagaimana perasaannya? Sedih, Pak. Ya, dia melihat alur ceritanya sedih ya. Iya, Pak. Kemudian Rizky bagaimana perasaannya setelah tampil tadi? Ya, ya. Nah, jadi kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran hari ini tentang apa, anak-anak? Ya, kita mau memeragakan tes ulasan. Jadi ada aspek lisan, ada aspek penampilan yang dinilai di situ, ya. Nah, silakan anak-anak yang ingin bertanya berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah, Pak. Ya. Bapak berterima kasih, mengapresiasi kalian bagi kalian yang sudah berusaha untuk berlatih memeragakan tes ulasan. Nah, dengan usaha itu apapun yang kalian tampilkan di sini sudah bagus menurut Bapak, ya. Tapi masih perlu ditingkatkan lagi saat kita tampil di depan sini dari aspek penampilannya agar kita terbiasa tampil di depan umum, ya, anak-anak ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus